Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan artikel ilmiah kami yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Salindia ini dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, yang mencakup 5 bagian, diantaranya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan metode penulisan. Yang pertama, dalam latar belakang, kami membahas tentang media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Meski bermanfaat, penggunaan berlebihan media sosial bisa menimbulkan gangguan mental pada remaja, seperti kecemasan dan depresi. Karena itu, penting untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan mental pada remaja. Yang kedua, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja, khususnya kaitannya dengan kecemasan dan depresi. Yang ketiga, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, kami membahas tentang bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental remaja dan juga faktor apa saja yang menyebabkan dampak negatif tersebut. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gangguan mental akibat media sosial tersebut. Yang kelima, metode penulisan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Salah satu sumber utamanya adalah Suryani dan Solahuddin pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial lebih dari 3 jam per hari meningkatkan risiko gangguan citra diri. Demikian pemaparan bab 1 dari kami, dan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh I Gede Bagus. Halo semuanya, saya akan menyampaikan bab 2, yaitu kajian pustakanya yang mencakup 2 poin utama. Pertama itu pengertian media sosial, dan kedua tentang kesehatan mental remaja. Pertama, apa itu pengertian media sosial? Menurut Kaplan dan Henlein, media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan komunikasi dua arah dan berbagai konten seperti teks, gambar, dan video. Sementara itu, Boyd dan Ellison menekankan bahwa media sosial juga membangun hubungan sosial baik langsung maupun tidak langsung. Jadi media sosial adalah alat digital untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun relasi sosial. Dan kedua, tentang kesehatan mental remaja, menurut WHO, kesehatan mental remaja adalah kondisi emosional dan psikologis yang memungkinkan mereka menjalani hidup produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Hurlock juga menambahkan bahwa remaja yang sehat secara mental maupun mampu beradaptasi dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi dalam masa pertumbuhannya. Intinya, kesehatan mental remaja berkaitan dengan kemampuan menghadapi stres, menjaga hubungan sehat, dan memiliki kepercayaan diri. Dan menurut saya kesimpulannya bisa dibilang kedua konsep ini penting karena menjadi dasar untuk memahami hubungan antara penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap kondisi psikologis remaja. Sekian dari saya untuk bab 2-nya. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lintang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bagus. Saya akan melanjutkan bagian analisis yang akan menjelaskan tentang dampak pengguna media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Terlalu sering memakai media sosial bisa berdampak besar pada kondisi psikologis remaja. Berdasarkan penelitian oleh Cass dan kawan-kawan di tahun 2020, intensitas pengguna media sosial berkaitan erat dengan meningkatnya kecemasan dan depresi. Remaja cenderung membandingkan dirinya dengan kehidupan sempurna yang ditampilkan di media sosial. Akibatnya, mereka merasa tidak cukup baik, mengalami tekanan sosial, serta mengalami gangguan tidur akibat terkena paparan layar yang berlebihan, terutama pada malam hari. Jika tidak segera ditangani, dampak ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan dalam interaksi sosial, bahkan risiko menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah membatasi waktu penggunaan layar,
meningkatkan literasi digital, serta memberikan dukungan dari sekolah dan keluarga. Selanjutnya, ada 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan mental remaja akibat media sosial. Yang pertama, tekanan sosial. Standar kehidupan yang tidak realistis di media sosial memicu stres dan menurunkan rasa percaya diri pada remaja. Yang kedua, perundungan daring. Korban rentan mengalami kecemasan, depresi, hingga pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri. Yang ketiga, gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur pola tidur. Hal ini meningkatkan resiko stres dan kelelahan. Sebagai langkah mitigasi, pentingnya untuk memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat dan baik, serta menerapkan pembatasan waktu untuk penggunaan perangkat digital secara bijak. Terima kasih. Silandia berikutnya akan dilanjutkan oleh Luis. Baik, terima kasih Lintang. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama, kesimpulan. Penggunaan media sosial secara berlebihan terbukti dapat memicu gangguan kesehatan mental pada remaja seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Selain itu, hal ini juga berdampak pada penurunan prestasi akademik dan juga kesehatan mental remaja. Faktor lain seperti tekanan sosial, cyberbullying, dan juga kurangnya tidur juga memperburuk kondisi mental remaja. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan sekolah menjadi sangat penting. Kedua, saran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan lebih banyak studi observasional dan strategi konkret untuk menangani dampak negatif media sosial. Penelitian juga bisa menggali peran kepribadian serta dukungan sosial dalam membangun kesehatan mental remaja. Selain itu, penting untuk membandingkan efektivitas berbagai intervensi atau gangguan-gangguan lainnya seperti literasi digital dan pembatasan penggunaan media sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu.